Nah, gitu ya. Oke. Kalian kan punya persamaan ini tadi ya. Punya persamaan ini nggak tadi? Y sama dengan A sin omega T ya. Berarti sin omega T sama dengan Y per A, ya kan? Jadi ini sama aja dengan ini kan? Jadi ini sama aja dengan Y per A, tapi kuadrat kan? Nah, kuadrat. Y per A-nya sama dengan 1/4 nggak? Ya, Y per A-nya sama dengan 1/4 kan? Katanya Y-nya kan tadi 1/4 amplitudo kan? Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ke mari kita peroleh V. Berarti 1 dikurang 1/8. 1/16 ya? Saya tulis ya, omega A. Ini kan ini cos omega T ya. Oke, cos omega T kan sama dengan ini kan? Akarnya kan? Betul. Akar 1 min apa? Y per A kuadrat ya. Oke. Tuh. Kita akan peroleh V sama dengan, ayo lanjutkan, pasti bisa deh. Omega itu apa? 2 pi kali F kan? Iya. Oke. Kali A, gitu ya. Akar 1 min. Y-nya itu 1/4 A kan? Simpangannya kan? Dibagi A kuadrat ya. Berarti V sama dengan 2 pi F A. Oke. Akar. Gitu kan? A-nya habis nggak? Habis, Pak. Habis. Ini jadi 1/16 kan? Matematika ya? Iya. Matematika berarti langsung ya. 16 kurang 1 per 16. Nah, kamu bisa deh. Pi sama dengan akar 16 yang di bawah keluar jadi gini kan. 2/4 pi F A akar 15. Nah, berarti yang mana tuh kalau dilihat pilihannya? Berarti kan nilai V-nya sama dengan setengah akar 15 gitu ya. Kali PFA gitu. Iya, bisa. PFA. Nah, perlu disalin dari mana nih? Wah, kegedean ya. Oke, kalau mau disalin boleh, tapi yang penting kalian udah tahu nih cara mengerjakannya gimana. Nanti saya kasih PDF-nya ya. Oke, Pak. Oke, dari mana? Mau mulai dari mana nih? Saya layarnya tulisnya gede nih. Iya, dari sini Pak, bisa, Pak. Dari sini ya. Oke. Pak, tadi kecepatan 1 kali turunan kan ya, Pak? Iya, kecepatan 1 kali turunan, kalau percepatan 2 kali turunan atau turunan pertama dari V gitu. Jadi ingatnya satu aja ya. Oke, Pak, siap. Yang A sin omega T kan ya, Pak? Iya, Y A sin omega T. Jadi V-nya cos omega T ya. Cos omega T-nya taruh turunan dari sin ya. Siap. Nanti koefisiennya ditaruh di depan. Pak, tadi akarnya dari mana, Pak? Akarnya adalah kan gini. V-nya kita, saya naik dulu ya. V-nya kita kan omega A cos omega T ya. Sampai sini setuju? Iya. Nah, cos-nya itu kan cos pangkat 1. Sedangkan di sini matematikanya kan sin kuadrat tambah cos kuadrat kan sama dengan 1. Supaya jadi cos berarti Diakar. iya, diakar kan Iya. cos kuadrat. Ya, pinter. Masih kuadrat ya. Tadi saya nggak lihat.
Sudah belum? Belum ya? Sudah, Pak. Turun. Oh, udah, Pak. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, oke. Sebentar. Ini hadir berapa? 14 ya. Oke, sebentar ya.
Oke. Oke. Selanjutnya kita kemari ya. Oke, lihat di sini. Siapa yang mau baca? Silakan. Soalnya ada di layar. Saya lagi, Pak. Ya boleh. Yang lain mana nih? Sistem katral seperti gambar di bawah. Katral berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 sama dengan M. Massa katral M besar sama dengan 2M. Massa beban M2 sama dengan 3M. Dan diameter katral adalah D. Bila percepatan gravitasi adalah G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katral sebesar. Nah, yang ditanya adalah percepatan sudut rotasi katral. Waktu itu kan pernah ya sama Pak Subo, tapi katrolnya momen inersianya tidak diperhitungkan kan ya, ingat ya? Oke. Yeah. Ya, oke. Sekarang ini kita momen inersianya diperhitungkan gimana nih caranya? Jadi rumusnya kalau diturunkan lumayan juga, tapi kalian ingat aja nih ada yang apa? Ada yang praktis. Kita lihat ya. Ini M2 ini lebih besar dari M1 ya. M2. Nah, di sini ada W2 yang pastinya besarnya adalah M2 kali G. Itu ya. Di sini W1 pasti besarnya M1 kali G. Oke. Ini katrolnya pasti akan berputar seperti ini. Ini dia mengalami gerak melingkar, gerak melingkar berubah beraturan ya. Gerak GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, berarti ada alfanya. Ditanya alfanya berapa, gitu kan? Ditanya alfanya berapa. Nah, yang paling mudah adalah kita cari percepatannya dulu. Kan kalian ingat ya, kalau alfa dikali R itu adalah percepatan tangensial gitu. Jadi ini R-nya ya, ini ada R, ini ada R, ya, ini ada R-nya, gitu ya. Yang merah ini R ya, R. Oke, ada R. Tapi dia diketahui dari soal kita nilai diameternya itu D, berarti kita sudah bisa menghitung berapa R-nya kan? Berarti dari soal kita tahu nih, nilai R-nya sama dengan setengah D. Paling gampang seperti ini caranya. Oke. Kan kalau momen inersia itu adalah I sama dengan gitu ya, M R kuadrat I. Nah, di sini nih macam-macam nih, di koefisiennya macam-macam. Ini saya kasih aja nih, sini ada K, koefisien. Kalau silinder pejal itu nilai I-nya sama dengan setengah, di soal kita apa? Berupa silinder pejal, setengah M R kuadrat. Nah, ini biasanya kalau ujian itu dikasih tabelnya ya, ada tabelnya karena kita tidak hafal. Kalau bola pejal, terus kalau tongkat panjang itu ada momen inersianya berapa. Tapi di sini ada koefisien yang membuat kita mudah dalam menghitung. Seperti ini ya, silinder pejal KMR kuadrat, K-nya setengah berarti gitu kan. Sekarang kita hitung nih percepatannya. Yang paling mudah gitu. Kalian ingat aja ya, A sama dengan gitu ya. Ini masanya lebih besar dari M1 kan? M2 lebih besar dari M1. Akibatnya
akan turun, ini akan naik. Gitu kan? Putarannya kita tahu. Ya, pasti berputarnya begini. Nah, kalian ingat aja ya. Berarti di sini langsung ya diingat M2 min M1, ini rumusnya dipakai, tidak usah diturunkan, per M1 tambah M2, ya, M1 tambah M2 ditambah koefisien momen inersia dikali massa katrol. Oke, kalian bisa kerjakan deh. Silakan. Pak, itu koefisien kali M besar kan ya, Pak? Iya, M besar tuh adalah massa katrolnya. Ini kan di sini kan ada massa katrolnya kan M ya, M besar kan? Iya, betul. Nah, jadi ini momen inersia dari benda yang bersangkutan. Di sini katrol, berarti M-nya M katrol. Oke, Pak. Ya, Siap. Gimana ketemu A-nya? A sama dengan 2G per 5 ya, Pak? 2G per 5, betul. Yang ditanya apa? Yang Alfa ditanya ya? alfa kan? Yang ditanya alfa. Jangan ketipu. 4G per 5D. Oh, iya. Ada yang udah ketemu tuh ya. Oke. M2 kurang M1 berapa? 2. 2 ya. Oke. Oke, ada yang masih bingung barangkali ya. Oke, ini 3M kurangi M gitu ya. Ya. Kali per gitu ya. Betul. M tambah Assalamualaikum. 3, Waalaikumsalam, plus K. K-nya itu berapa? K-nya ini ya. Ini nilai K-nya ya. Ini nilai K-nya. Setengah kali M. Nah, nilai M-nya massa katrol itu adalah 2M. Berarti kali 2M. Oke. Dari sini kalian akan dapat nih. A sama dengan, ini 2 ya. 2mg dibagi berapa nih? Bagi 5 ya. Dibagi 5M. 2M sama 5M habis nggak? Oke. Dari sini kalian kan tadi apa? A sama dengan alfa kali L kan? A sama dengan alfa kali R. A-nya berapa? A-nya tahu kan? 2 per 5G. per 5 sama dengan
yang ditanya kali R. Nilai R-nya setengah D. Ya. Nanti kalian akan peroleh alfanya kan? Alfa sama dengan kali silang kan? Per 5. Oh. 4G per 5 D. Gitu ya. Oh, D-nya kurang bagus nih. Tunggu. Berarti ini pakai A-nya percepatan tangan sial, Pak. Ya, tangan sial. Nggak bisa sentripetal. Oh, nggak beda dong. Sentripetal kan ke pusat lingkaran ya. Itu Oh. hubungan antara gerak linear sama gerak melingkar antara A dengan alfa hubungannya seperti itu ya. Itu A-nya A tangan sial ya. Oh, oke Pak. Oke, Pak. Oke. Ada nggak 4G per 5D? Oke, yang ini ya. Ini silakan disampaikan. Jadi hati-hati ya. Biasanya itu kalau kita ujian, kita baru selangkah. Oh, selangkah ada jawabnya nih 2G per gitu kan. Selangkah baru ada jawabnya. Langsung oke. Oke, boleh disalin walaupun nanti saya kasih PDF-nya ya, PDF-nya. Iya Pak, ini lagi proses Pak. Ya. Saya perlu ke atas lagi nggak? Nggak usah ya? Dari sini. Maaf Pak tadi Pak, yang K-nya tadi dapatnya dari mana ya Pak? Oh, K itu koefisien momen inersia ya. K itu koefisien momen inersia. Jadi kalau misalkan silinder pejal itu kan setengah MR kuadrat. Berarti K-nya itu setengah gitu. Nah, biasanya kalau ujian itu kalian diberi tabel gitu. Nanti kan ada macam-macam ya. Ada macam-macam misalnya gini. Ada lagi lainnya nanti I sama dengan 1/12 ML gitu. ML kuadrat gitu. Nah, yang namanya K itu yang ini. Yang namanya K itu yang ini ya. Koefisiennya ya. Paham ya? Ada I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Nah, gitu. Ini K-nya. Ini diingat ya.
Belum ya? Tenang aja. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau jadi pahlawan membaca? Saya, Pak. Ya, boleh. Balok bermassa 4 kilo diam di atas lantai dengan koefisien gesek antara balok dan lantai 0,1. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna oleh benda bermassa 6 kilo dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat arah horizontal. Oke, kecepatannya ini 5 meter per sekon ya, bukan kuadrat ya. Oh iya, Pak, kecepatan. Enggak apa-apa. Ya itu salah cetak. Akibat tumbukan tersebut, balok bergerak di atas lantai dan mampu menempuh jarak sepanjang, berarti cari gimana kecepatan. tuh? Ini pakai apa yuk? Oke, apa yuk? Oke, ini misalkan nih bidangnya, gitu ya. Oke, balok 4 kg diam di atas lantai, gitu kan? Baloknya 4 kg diam di atas lantai. Begini. Ini misalkan baloknya, itu ya, ditumbuk sama gesek, kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna oleh benda 6 kg. Kecepatannya 5 meter per second. Berarti ada benda lagi nih, ada benda gini sini. Ini misalkan bendanya gini. Oke ya. Ini balok yang mula-mula ya, yang 4 kg cengdem, ini balok yang pertama, ini balok yang kedua. Nah, kan balok yang kedua bergerak ya kemari dengan kecepatan berapa? 5 meter per second. Kita sebut aja V2. Ini kan diam ya. Balok yang ini diam, balok yang pertama diam. Berarti V1-nya itu setelah dia bertumbukan, misalkan dia udah bergerak nih. Sudah bergerak ya. Oke, sudah bergerak nanti bendanya kan ada di sini nih, yang benda kedua nih ada di sini. Sorry, gitu ya. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan benda satunya akan bergeser kan? Benda satunya nih akan bergeser, katakanlah bergeser kemari benda satunya. Karena benda duanya menabrak ini. Menabrak di sini gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, ukurannya kecil dikit. Si benda dua, udah gitu terpisah nih. Si benda satunya sampai di sini. Gitu ya. Benda satunya sampai di sini, benda satunya. Nah, ini diminta dihitung nih. Dia bergesernya berapa jauh? S-nya berapa meter? Gitu ya. Nah, kalian ingat kan? Yang namanya momentum kan gini kan? M1 kali V1 gitu ya. Plus apa yuk? M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Sekarang M1 V1-nya kita tahu. Dia diam kan mula-mula pasti ini 0 kan? Oke, 0. Betul. Nah, betul. Sekarang dari soal ada
penjelasan lainnya. Dia elastis sempurna, tumbukannya elastis sempurna. Ya, elastis sempurna. Berarti kita bisa cari koefisien restitusinya. Masih ingat nggak? Yang besarnya. E sama dengan apa? Min. Boleh ya? Kalau di atas I1 aksen. boleh ya? Kalau di atas 2 ya. Ya. Terus kurang 1. Di bawahnya juga gitu. Ya. 2 kurang 1. Paham? E-nya 1 ya, Pak? Ya, E-nya itu 1. Ini ada harga negatifnya, harga negatifnya ya. Min gitu ya. Maka 1 sama dengan gitu ya. Min, saya gini aja ya. I2 aksen. P2 aksen ini kurang P1 aksen per V2 kurang V1. V2-nya berapa? V2-nya 5. Ini 0. Gitu ya. Berarti kalau kita kali silang, ini yang bawah penyebutnya 5 kan? 5 naik kemari, 5 kali 1, 5 sama dengan min masukkan kemari ya, min V2 plus V1 ya. Jadi V1 aksen min V2 aksen. Ya. Ini kan yang bergerak benda 1 ya. Benda 1. Ya. Berarti yang kita usahakan kita ganti V2 aksennya jadi V1 aksen. Gitu aja. V2-nya kita jadi ini kan V2 aksen sama dengan V1 aksen kurang 5. Oke, sampai situ pinter. Sekarang kita lanjutkan. Kamu lanjutkan coba, bisa nggak? Silakan. Kan udah ketemu. Jadi gini ya. M1 B1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksennya kalian ganti sama ini nih. Ya, diganti dengan V1 aksen kurang 5. Ini 4. Oh sorry, saya matikan dulu ini. Oke. M1-nya tahu kan? M1-nya 4 ya, Pak? 4. Tapi mula-mula dia berapa kecepatan pertama? Diam kan? 0. 0. Tambah. M2-nya berapa? 6. V2-nya? 5. 5. Sama dengan berapa M1-nya? 4. 4. Belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Tambah M2? 6. 6 kali V1 min 5. V1 aksen dikurang 6 kali 5. Ya, betul matematikanya? Iya. Betul. Kurangnya dibuka ya. Berarti sini berapa? 30 sama dengan 46. Jadi 10 V1 aksen min 30. Min 30 jadi berapa? 60. Sama dengan 10 V. Oke, lanjutkan. 6. V1 6. Berapa V1 aksennya? 6. Oke, V1 aksennya sama dengan 6. Oke, kalian sampai sini pahami dulu. Oh, sorry. 6-nya enak tuh melihatnya. Bukan 6-nya ininya ya. Oh, dihapus dulu. Meter per second.
Oke, berarti lihat sini, ini angkanya sudah dapat. Lihat sini, ini kan si balok 1 bergeser, akhirnya kemari ya, bergeser. Berarti waktu dia mau bergeser, berarti punya kecepatan ya, punya Kecepatan awal. kecepatan awalnya dia waktu bergeser itu sama dengan V1 aksen, ya kan? Akhirnya gitu kan bergeser kemari, akhirnya dia berhenti karena ada apa? Ada gesekan. Di sini ada gesekan, koefisien gesekan kinetik, gitu ya. Berarti GLBB diperlambat ya, Pak? Jadi diperlambat, akhirnya berhenti kan? Akhirnya berhenti. Ayo gimana lanjutin? Sekarang nyari A-nya, Pak. Iya, nyari A-nya. Nah, sekarang gini. Oke, kalau ketemu benda bergerak di bidang kasar, punya kecepatan mula-mula, terus akibat kasarnya benda tersebut, bendanya ini jadi berhenti. Ini kan kasar ya, permukaannya kasar, ada gaya gesek, ya, ada gaya gesek, bergerak jadi berhenti. Nah, hubungannya gimana nih antara V0 A sama S? A-nya itu sama saja dengan koefisien gesek dikali gravitasi. Atau rumusnya gini aja. V0 sama dengan akar. Ingat ya, ini rumus baru lagi buat kalian mungkin 2 koefisien gesek kali G kali S. Oke, jadi V0-nya sama dengan 6 ya. Coba kita masukin ya. 6 sama dengan akar, gitu ya. 2. Dari soal koefisien geseknya berapa? Dari soal 0,1. Oh ya, 0,1 betul. Ya, 0,1 kali G kali S. Berarti kita kuadratkan ya, 36 sama dengan akarnya hilang ya. 0,1 dengan 10 jadi 1 kali 2 kali S. Berarti S-nya bisa dihitung. Berapa S-nya? Coba. Udah sampai situ, S-nya berapa? Bisa ngitung? 36 bagi 2 berapa? Ada nggak jawabnya? 18, Pak. 18. Ada nggak 18? Ada ya, ini ya. Delapan belas meter. Oke. Ini rumusnya yang dikurung nih. Jangan sampai lupa ya. Bisa Itu nggak? namanya rumus apa ya, Pak? Ini sebenarnya rumus dari energi kinetik atau dari usaha bisa diturunkan ya. Kan ada kan kalian punya rumus yang W sama dengan atau yang rumus ini bisa juga diturunkan dari sini. Yang VT kuadrat bisa nggak sih, Pak? Ya, yang dari sini kamu punya kan? Punya rumus ini kan? VT kuadrat sama dengan V0 N0 kuadrat plus T 2 2 S gitu kan? Iya, betul. A-nya kan perlambatan ya. A-nya perlambatan, jadi gini kan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 gitu ya. Nah, ini kan gaya gesek sama aja. Percepatan kan gaya dibagi apa? Dibagi massa kan? Iya. Gini, FK per M kali S. Oke kan? V0-nya ini kan 0 kan? Iya. Nah, 0 sama dengan V0 kuadrat plus nggak apa-apa plus. Ini min ya harusnya langsung ya. Saya keluarin ya, min ya. Iya, Pak. Min 2. Ayo kamu teruskan dulu. Ini saya hapus. MG kali ini. Biar bagus ya. Kali koefisien gesek. Iya. Gaya gesek kinetik kan rumusnya kan? Koefisien gesek kali gaya normal kan? Kali gaya normal. Nah, MG. itu di bidang datar gaya normal sama M kali G nggak? Iya, Betul. Iya. Tapi bagi M lagi kan? Iya. M-nya habis kan? Iya. M-nya habis, ya. Nah, M-nya habis. Ini V0-nya pindah kemari jadi min V0 kuadrat sama dengan min 2 mu K kali G kali S. Nah, minnya Tadi habis. VT-nya 0 karena akhirnya berhenti ya, Pak?
Iya, karena akhirnya berhenti kan. Oh iya, oke. Kalau nggak berhenti, ya kita masukkan angkanya. Ya. Berarti min-nya habis dibagi ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan 2 MKGS atau begini. Ya. Oke, sebentar nih. Saya harus kalau kamu pilih yang C, jawaban C sama dengan jawaban D. Kehidupan bawah laut tidak terakibatkan dengan ada gerak sama dengan hasil tingkat gerak tidak identifikasi terhadap kehidupan apa yang tahu. Kira-kira kalau C dan D berarti salah. Dia pilihan yang salah. Kira-kira ada pilihan lain A, B, dan C. A, B, dan C yang mana nanti proses biasa atau sudah belum? Belum ya? Bisa, Pak. Sudah. Iya, Pak. Oke, sudah. Ini kayaknya udah makin canggih-canggih nih. Ya. Hitung udah pada cepet nih. Coba yang ini deh. Sabar, Pak. Dikerjain dulu. Ya. Iya, Pak, dicobain dulu, Pak. Dari rangkaian berikut beda potensial. Siapa yang baca deh? Silakan deh. Saya. Ya, boleh. Dari rangkaian berikut ini beda potensial antara titik A dan B adalah rangkaiannya seperti itu. Iya. Gimana? Bisa nggak? Ya, Pak, lagi mencoba dihitung, Pak. Ya. Tunggu, Pak. Sebentar, Pak.
Berapa ketemunya? Ada yang sudah selesai? Belum Pak, dikit lagi Pak. Oh ya. Tenang, tenang. Ayo, berapa? Yang A bukan, Pak? Yang A ya. Coba kita hitung yuk. Yuk kita hitung sama-sama ya. Kalau ditanya yang A atau bukan, bisa iya, bisa enggak. Tapi kita coba ya, sama-sama ya. Gimana caranya? Boleh saya mulai? Yang lain sudah ketemu? Boleh Pak, dimulai Pak. Boleh, Pak. Ini aja. V, AB, kalian kayaknya udah tahu rumusnya ya. Sama dengan, gitu ya, VAB sama dengan semua E, gitu ya. Jadi ini saya namakan cabang 1, gitu ya, yang warna hijau ya. Ini cabang 2, ini cabang 3. Nah, Romawinya ini nggak usah dilihat. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. VAB itu adalah semua E yang ada di cabang 1 dibagi semua R yang ada di cabang 1 ditambah semua E yang ada di cabang 2 gitu ya, ditambah E
per 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, kalian perhatikan ya, ini kutubnya ini yang 9 volt sama 12 volt arahnya sama ya. Iya, Pak. Nah, yang ini terbalik sendiri. Kalian bisa lihat nggak? Kalau misalkan ini ada seperti gini. Nah, yang plus mana, yang min yang mana? Yang min, Yang plus yang Lupa. Oke, gini, cara ingetnya gini ya. Kalau tanda minus gini kan? Tanda minus gitu kan? iya. Tanda plus gini nggak? Betul. Kalau tanda plus kamu lepas, kamu sambung, jadinya lebih panjang kan? Iya, betul. Nah, berarti yang panjang plus. Paham? Oke, cara ngingetnya gitu. Sama dengan, kita lihat. E1, oh ini kalau kita tetapkan ini ke atas positif, berarti ini positif. Masukkan aja. 9 per semua R yang ada di cabang 1. Ada 2 ohm, R dalam 1 ohm. Ini hubungannya apa? Seri kan? Hubungannya seri berarti diapakan? Seberapa jumlah? Jumlah ya? di jumlah. Di jumlah. Jadi 9/3 ditambah, lihat, E2 berapa besarnya? 6 ya, tapi arahnya Iya, berbalik ya. 6 volt. Nah, kalau berbalik, 6. ini masukkan min 6 per semua cabang yang ada di R2 berapa? R-nya. 1 tambah 2 berapa? 3. 3. Ditambah E3-nya dari soal 12 per, ya, ini 12-nya sama seperti 9 arahnya ke atas. Ini ada berapa nih? 5 ohm sama 1 ohm. Jadi berapa? 6 per gitu ya. Kan 1/R1, 1/R2, 1/R3. Ini kan per R1, per R2, per R3. Langsung aja. Kita lihat yang di bawah 9, kita lihat yang di bawah 6, kita lihat yang di bawah 12. Oke. Dah ketemu berapa matematikanya? 3. Ini berapa? Min 2. Ini berapa? 2. Habis ya? Ya? Ya, habis. Habis. Langsung. Per 1/3. Ayo. 2/3. Berapa ayo? Misalkan ya. 5/6. 5/6 ya. Ini 1/3 kan sama dengan 2/6 ya. Ini sama dengan 2/6 juga kan? Iya. Per 6-nya udah sama. 2, 2, 1. Jadi 5/6 kan? Oke. 5/6. Bagi-bagian dibalik ya. 6-nya ke atas kali 3 dibagi 5. Jadi bisa dihitung ya. 18 bagi 5 3. 3,6. 3 bagi 5 gitu ya. Ya betul 3,6. Oke. Pak, kalau dicari I3-nya terus dikali semua hambatannya ntar bisa kan ya, Pak? Dicari I3 kan I1 tambah I2. Iya. oh, boleh aja. Oke, Pak. Ini rumus cepet ya, Pak? Ya, ini rumus cepatnya. Mantap. Rumus cepatnya silakan disalin. Nanti kalau ini lagi ujian bisa aja kamu nggak usah pakai coret-coretan, langsung bisa jawab kan? Nah, itu rumus cepatnya ya. Coba sambil kalian nulis, kalau nggak ada E-nya gimana? Misalkan di cabang 1 tidak ada E-nya gimana? Berarti 0 harusnya, Pak. Ya,
Kalau tidak ada E-nya dianggap sama dengan 0 ya. Berarti langsung aja Pak, yang sisa yang ada aja ditambahin. Jadi kalau yang tidak ada, berarti E-nya jadi 0 kan? Bener kan? Iya, Nah, sekarang betul. saya tanya nih. Misalkan di cabang 1 aja deh, saya tanya di cabang 1, kalau tidak ada R-nya gimana? Infinity. Kalau tidak ada R-nya gimana? Yang ditanya VAB. Kalau tidak ada R-nya, ditanya VAB, ya VAB-nya sama dengan 9 volt. Paham? Oh Oh iya, iya benar Pak. Oh betul, iya. betul. Iya kan? Gitu ya. Tapi kan ada di sini ada R dalamnya, sebenarnya masih bisa dihitung ya. Misalkan gini lah, nggak ada R-nya gitu ya. Ditutup. Misalkan di sini cuma gini aja ya. Ini cuma ada 9 volt. Tidak ada R dalamnya, tidak ada apa-apanya. Berarti ini sama saja sudah jadi VAB ya. Emang bisa pakai itu Pak? Iya memang begitu. Oh, saya kira kalau misalnya kayak 9 voltnya itu voltmeter baru bisa di. Oh bukan voltmeter, itu ini apa namanya baterainya ya, GGL-nya. Kalau voltmeter berarti langsung 9 volt juga bisa kan? Oh kalau voltmeter ya tergantung dari itunya, dari tegangan yang kita ukur, VAB-nya berapa harus sama. Oh, Yang kita hitung kan VAB-nya tadi misalkan 3,6. Kalau di ujung-ujung itu kita kasih voltmeter itu ya 3,6 ya. Iya. Di mana nih? Coba deh sekarang kita hitung ini deh, apa ya? Kalau sudah, coba deh kita hitung arus ya nanti ya, sebentar ya. Jadi kan ini. Pak, kalau yang ditanya bukan AB, rumusnya masih sama, Pak. Kalau tanya bukan AB misalkan apa? Misalnya yang kiri itu. Intinya misalkan di sini gitu ya. Gini. Iya. Nah, ini kan sama aja satu garis kan, berarti sama aja di sini A, sama saja di sini B gitu ya. Oke. Sama ya. Oke, sebentar. Kalau sudah, coba kalau sudah, kerjakan yang ini. Sebentar ya. Nih, coba yang ini deh. Nih, siapa yang mau baca? Silakan. Ya Pak. Ya. Ya, besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm adalah. Sebentar Pak, dikerjain dulu Pak. Nah, silakan kerjakan. Pak, nggak kelihatan Pak soalnya.
Saya lebih senang pakai angka biasa ya daripada Romawi ya. Ini saya namakan cabang 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Oke. Berapa ketemunya? Oh, absennya diisi ya. Iya, Pak. Yes. Berapa ketemunya? Berarti kan 10. Pak, tadi yang rumus yang sebelumnya tadi plus minusnya ditentukannya dari Dari baterainya, ya, Pak? Iya. Jadi kalau kita tentukan pertama kali, misalkan kalau arah kelihatan kan di kamu ya? Iya, Pak. Pak. Kalau pertama kali kamu tentukan ini misalkan plus, berarti yang sama dengan arah kutubnya 9 itu plus. Berarti yang sama kan yang ada di E3 sama E1 sama kan? Ya, betul. Yang tidak sama jadi lawannya gitu. Ya, ini tetap plus, tapi begitu kita masukkan angkanya ini min. Jadi gitu kan? min, ya. Nah, min kali plus kan pasti nanti hasilnya min gitu ya. Iya, Oke, betul. ya. Oke, Pak. Oke, paham. Ini sekarang arus. Besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm. Pada hambatan 5 ohm berarti ada di cabang berapa tuh? Ada di cabang 2 kan? Ya. Besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm. Pada hambatan 5 ohm itu artinya ada di cabang 2. Kalau di cabang 2 gimana? Kita tulis berapa yuk? Sudah ada yang ketemu? Bentar, Pak. Bentar, Pak, dikit lagi, Pak. Saya cuma nulis aja I2. Sama dengan oke. Pak.
Yang D, Ketemu? Pak. Yang D, yuk kita sama-sama yuk. Yang D. Kalau dicari arus di cabang 2, ini kita namakan I2, maka kurangilah E2 dengan semua E yang ada. E2. Yang ada E1 ya. 1 sama 2 ada. Yang tidak ada siapa? 3. 3 kita ganti dengan R3. Ditambah I2 tetap E2 yang kita kurangi. Tadi sudah dikurangi dengan E1, berarti dikurangi dengan E berapa? E3. 2, 3. Yang tidak ada 1. Satunya tuh jadi R1. Per apa? Ya, per R1 kali R2, R cabang 1 kali R cabang 2, ditambah R cabang 2 kali R cabang 3, ditambah R cabang 3 dikali R cabang 1. Balik lagi ya. I2 atau I yang ada di PQ ini sama dengan E2 kurang E1 berapa? E2 kurang E1 berapa? Min 5. Ya. R3 besarnya berapa? 30. Ditambah E2 berapa? 5. 5 dikurang 15 berapa? Min 10. Dikali berapa? 1. 10 ya. R1 10 kan? Per R1 kali R2. R1 kali R2. 10 kali 5. Ditambah R2 kali R3. 5 kali 10. Ditambah 10 kali 10. Jadi ketemu I2-nya berapa? Atas minus semua ya. Min berapa? Min 150. Yang bawah 50 tambah 50 tambah 100 berapa? 2. Jadi I2 sama dengan min atas bagi 50, bawah bagi 50, min 3/4. 3/4 bahasa desimalnya berapa? 0,75. Ini ada minus ya. Minus itu artinya dia arahnya ke bawah. Nah, di PQ ini kalau ke bawah itu artinya dari P ke Q, gitu ya. Dari P ke Q, ini kan P ke Q ini jaraknya. Tuh, ya. Oh, berarti ini nggak bisa pakai cara yang tadi ya, Pak? Oh, tadi kan tegangan V, ya. Ini untuk arus ya. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau Nah, misalnya ini V, ini I. kalau misalnya kita ketemu V-nya nih, Pak, terus I V-nya sama udah 0 dapet. V per R bisa? Kenapa? Gimana? Maaf. Misalnya pakai rumus yang tadi, terus kita ketemu V-nya, Pak, di V di PQ gitu. Iya, Terus kita nyari arusnya pakai I sama 0 V per R gitu, bisa nggak? bisa. Tapi kita harus tahu misalkan gini, umpamanya gini ya, umpamanya gini. Ini V-nya ketemu berapa? 3,6 kan? 3,6. Maaf ya, saya kemari dulu ya. 3,6. Berarti di antara ini sama ini 3,6 kan? Betul. Ya, oke, saya ambil yang di sini ya. Saya ambil di sini. Ini R, ini gitu ya. Ini berapa volt? 6 volt kan? 6 volt. Ya. Terus ini berapa? 2 ohm. Nah, kalian lihatnya gini aja. Di ujung-ujung ini tegangannya total tadi berapa? 3,6 volt kan? 3,6 volt. Nah, 3,6 itu dari 6 ditambah berapa? 2,4. 2,4. Tapi minus kan? Nggak masalah kan? Iya. 2,4. 2,4. Berarti tegangan di sini ada 2,4 volt kan? Berarti harusnya 2,4 dibagi 2. Paham? I sama dengan I kali R kan? Ini VDR. Jadi baterai yang di situ dikurangin volt totalnya. Iya betul, ujung-ujungnya kan? Kan kalau ujung-ujungnya jumlahnya tahu, berarti kan dia adalah jumlah dari yang kecil-kecil kan? Iya. Nah, ini A, ini B, ini C, gitu kan? Jadi VAC itu pasti
VAB tambah VBC kan? Iya betul, Pak. Betul ya? Dapat kayak gini. Nah, nanti yang penting dasarnya kalian tahu nih, V sama ini, tahu ini dasarnya ini, nanti tinggal dipakai. Kan ada rumus yang gini kan? Sigma E sama dengan sigma IR. Nanti bisa dipakai di situ. Gitu ya. Atau VAB sama dengan E min I kali R. Nah, ini nanti mana yang lebih cepat itu tergantung pada saat soalnya bagaimana bentuknya. Oke. Oke, boleh istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Nanti saya kasih print out-nya ya. Bukan print out, PDF.
Sip. Iya.